Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam YouTube channel P4 Jakarta Timur. Sekarang kita akan bahas mengenai seri baru. Kita akan bahas mengenai framework CSS, yaitu Tailwind CSS. Pada seri baru ini, pertama-tama kita akan bahas mengenai apa sih itu Tailwind CSS. Mengutip dari website resminya, tailwindcss.com adalah a utility first CSS framework that pack with classes. Jadi, Tailwind adalah sebuah utility first framework yang di dalamnya terdapat banyak sekali kelas-kelas yang nantinya kita akan coba gunakan atau terapkan. Jadi sebelum kita lanjut membahas mengenai Tailwind CSS, kita harus bahas dulu mengenai utility first ini apa. Karena nantinya poin ini sangat penting untuk penerapan Tailwind CSS. Karena framework Tailwind ini termasuk ke dalam utility first. Selanjutnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh ini saya lihat referensinya dari Pak Sandika Galih. Jadi di sini ada sebuah komponen alert, ada komponen notification. Bentuknya seperti ini, kotak, ujungnya tumpul, ada sebuah shadownya, ada sebuah bayangannya, ada ikonnya, dan ada tulisannya. Kalau misalkan kita buat dengan CSS murni, contohnya seperti ini. Kita buat div, di sini kelasnya chat notification. Nah, kita buat div lagi. Div-nya ini untuk notifikasi logo atau image-nya di sebelah sini. Nah, kita buat div lagi untuk membuat notification content yang berisi tulisan chit-chat dan di sini ada paragraf. Nah, kalau misalkan kita buat menggunakan CSS murni, di sini kita buat di dalam file CSS-nya yaitu ada display flags dan di sini ada max width-nya, di sini kita kasih ukurannya, di sini kita kasih margin-nya, kita kasih padding-nya, border radius-nya, dan di sini ada background color dan juga ada bayangannya atau shadow-nya. Di sini mungkin kita sudah terbiasa melihat CSS seperti ini dalam membuat suatu notification. Nah, kalau misalkan kita coba untuk penerapannya menggunakan Tailwind CSS. Dari di bagian sini, ini bukan utility first, sobat kompeten. Ini berbeda dengan utility first. Nah, untuk bagian sini, itu termasuk ke dalam kita sebut sebagai komponen first. Nah, di sini elemennya sebagai komponen. Nah, di sini kita kasih style di bagian sini. Nah, sekarang kita coba untuk penerapan di Tailwind. Jadinya mungkin sama, nanti juga bentuknya mungkin sama, sintaksnya atau codingnya HTML nanti seperti ini. Nah, kalau misalkan Tailwind yang bikin, di sini kita kasih kelas P6. Nah, nanti kelas-kelas ini akan diintegrasikan dalam CSS-nya. Tetapi untuk CSS-nya, Tailwind yang membuatnya, bukan kita. Jadi sudah dibuat oleh Tailwind dan kita hanya menggunakannya saja. Nah, kelas-kelas ini, P6, MaxWSM, MaxAuto, kita sebut adalah sebagai utility yang nantinya berfungsi untuk memberikan suatu fungsi satu hal saja. Misalkan P6, kita akan berikan padding atas, bawah, kanan, kiri. MaxWSM adalah memberikan width maksimal ke dalam lebar SM, small. MX Auto memberikan margin pada sumbu X dengan ukuran auto. Nah, untuk BG white yaitu memberikan fungsi atau perintah memberikan background white. Jadi satu kelas ini hanya mengerjakan satu hal saja. Ini adalah termasuk framework utility first. Isinya hanya utility saja. Komponennya tidak ada satu kelas yang berisi banyak CSS. Jadi, didefinisikan di dalam website tailwindcss.com, framework Tailwind CSS ini adalah sebuah framework yang membuat kita dapat dengan cepat membuat website modern, serta membuat kita tanpa meninggalkan codingan HTML kita. Jadi, kita tidak perlu menyentuh file CSS, karena semua utility CSS ada atau sudah dibuat oleh Tailwind. Jadi itulah salah satu keunggulan yang ditawarkan atau dijagokan oleh Tailwind CSS. Jadi semua bisa dilakukan di dalam file HTML. Selanjutnya kita coba lihat lebih detail siapa pembuatnya. Oke, jadi framework Tailwind CSS ini dibuat oleh Adam Watan. Nah, ini foto dari Adam Watan. Dibuat atau dirilis pada tahun 2017, tepatnya 1 November 2017. Versi terbaru pada saat video ini dibuat yaitu versi 3.2.4. Versi 3-nya baru dirilis pada bulan Desember tahun 2021. Nah, di GitHub, kalau sobat kompeten mengunjungi reponya, sudah ada 64.000
yang memberikan bintang. Selanjutnya kita coba lihat utility yang ada di Tailwind CSS. Oke, sekarang mari kita lihat utility apa saja yang nantinya kita bisa modifikasi ke dalam HTML. Yang pertama ada preflag. Preflag ini CSS reset, jadi dia mereset properti default yang ada di elemen HTML. Jadi udah ada bawaan reset sendiri. Dan juga selanjutnya ada layouting, flexbox grid, spacing dan sizing. Spacing dan sizing untuk mengatur margin dan padding. Sizing untuk mengatur width dan height. Dan ada tipografi untuk mengatur font. Selanjutnya ada background borders, dan ada juga efek dan filter. Selanjutnya ada transisi, transformasi, dan animasi. Nah, ini juga cukup menarik karena bisa disimpan ke dalam kelas-kelas di dalam kelas-kelas HTML. Dan juga ada pengaturan untuk tabel. Sepertinya betul apa yang tadi didefinisikan, memungkinkan kita untuk tidak keluar dari file HTML. Karena semua properti-properti CSS yang sering digunakan, sudah ada kelasnya yang nantinya bisa digunakan. Jadi mungkin kita tidak berpindah atau keluar dari file HTML kita untuk membuat CSS. Dan masih banyak utility lain yang bisa kita gunakan. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk Sobat Kompeten, semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist Ngopi Ngoding Happy, di like dan subscribe. Untuk Sobat Kompeten dan teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.